Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yana Forosausan, NIM 195221086. Di sini saya akan menyampaikan mengenai konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas, bagian akuisisi dengan kepemilikan penuh. Yang pertama, karakteristik konsolidasian dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Pada bab sebelumnya, kita sudah membahas mengenai entitas dengan kepemilikan keseluruhan, yaitu 100% penuh atau sebagian, yaitu antara lebih dari 50% atau kurang dari 100%, yang dinamakan sebagian, kepemilikan sebagian. Kepemilikan pada entitas lain atau investasi secara lazim dapat dikatakan bahwa investor tersebut memiliki hak atas pengendalian investasi. Pada prosedur konsolidasi berdasarkan PSAK 65 tahun 2014, bahwa laporan keuangan konsolidasi kan disebutkan bahwa investor mengendalikan investasi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investasi. Konsolidasi laporan keuangan merupakan proses menggabungkan dua atau lebih entitas laporan keuangan yang dimiliki oleh dua atau lebih entitas, sehingga menjadi sebuah laporan keuangan utuh dan menyeluruh yang mencerminkan semua hasil operasional arus kas dan posisi keuangan entitas-entitas tersebut. Sedangkan menurut PSAK 65 tahun 2014, prosedur laporan keuangan konsolidasian adalah: pertama, menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya, mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak, mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Selanjutnya yaitu masuk ke apa sih bentuk kertas kerja konsolidasi, bagaimana? Kertas kerja konsolidasi ini terdiri dari beberapa kolom. Kolom yang pertama itu nama akun, lalu neraca saldo pada entitas induk dan entitas anak, lalu jurnal eliminasi, debit kreditnya, serta konsolidasian. Jurnal eliminasi itu digunakan untuk menyesuaikan atau menghapuskan saldo pada neraca saldo, sehingga nilai saldo konsolidasian hanya mencerminkan seluruh nilai jika seluruh entitas dalam konsolidasian adalah sebuah entitas tunggal. Lalu kalau kolom konsolidasian ini diperoleh dari penjumlahan seluruh nilai pada 4 kolom yang sebelumnya tadi. Masuk ke jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang dikonsolidasikan, sehingga mencerminkan saldo yang seharusnya ketika seluruh entitas yang dikonsolidasikan dianggap sebagai sebuah entitas tunggal. Akuisisi dengan kepemilikan penuh. Pada bagian konsolidasi sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak,
Pada bagian sebelumnya, pada PSAK nomor 65 tahun 2014 menyatakan bahwa entitas induk mengonsolidasikan entitas anak dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk dan entitas anak tersebut. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai contoh kasus pada PT Nusantara dan PT Andalas. Sebelumnya dibacakan dulu soalnya, yaitu PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1.200.000. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya. Nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200.000. Sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari seluruh saham yang diperoleh. Lalu, transaksi yang dicatat tadi, nilai akuisisi dan nilai wajar 1.200.000. Nilai tercatat aset bersih PT Andalas sama 1.200.000, terdiri dari saham biasa 800 dan saldo labanya 400. Sehingga selisih diferensialnya kita kurangkan nilai akuisisi dikurangi nilai tercatat aset bersih. Hasilnya yaitu 0. Pada bagian ini terdapat laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas periode 1 Januari 2015 saat sebelum kombinasi bisnis. Total asetnya 7 juta pada PT Nusantara dan PT Andalas 2 juta, sedangkan total liabilitas dan ekuitas 7 miliar maksudnya, dan PT Andalas 2 miliar. Selanjutnya kita mencatat apa? Mencatat pembelian saham PT Andalas, karena tadi disebutkan bahwa dari pembelian saham PT Andalas. Maka jurnalnya pada 1 Januari 2015 investasi pada PT Andalas, kreditnya kas sebesar 1.200.000. Berikut ini terdapat laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah dicatatnya jurnal tadi, jurnal pembelian saham PT Andalas. Nah, yang ditambahkan tadi apa? Investasi pada PT Andalas. PT Nusantara membeli toh. Nah, ini sudah 1.200.000. Lalu selanjutnya ada kas di kredit. Berarti 1.600.000 sebelumnya dikurangi 1.200.000. Kas dan setara kas PT Nusantara hasilnya 400. Kertas kerja konsolidasian sesaat setelah kombinasi bisnis. Selanjutnya ini kan kertas kerja konsolidasian. Sebelum memperoleh laporan keuangan, agar memudahkan, kita memerlukan bantuan pada kertas kerja konsolidasian. Ini ditempatkan berdampingan karena untuk memudahkan proses konsolidasi. Tadi apa yang harus kita eliminasikan? Yang pertama yaitu saham biasa. Saham biasa sebesar 800 juta. Saldo laba debit 400 juta. Lalu terdapat juga jurnal eliminasi investasi pada PT Andalas.
Jadi jurnalnya sudah dimasukkan semua, jurnal eliminasi, lalu dijumlahkan, balance 1.200.000.000. Untuk selanjutnya yaitu jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi kita buat jurnal lagi. Yaitu tadi saham biasa PT Andalas 800 juta, saldo laba 400.000 pada investasi pada PT Andalas 1.200.000.000. Nah, jurnal eliminasi ini hanya dibuat pada kertas kerja konsolidasian saja pada buku setiap perusahaan. Akun investasi perlu dieliminasi karena suatu perusahaan tidak dapat melakukan investasi pada perusahaannya sendiri. Sedangkan akun entitas anak perlu dieliminasi karena ekuitas atau aset bersih itu pada entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk. Lalu kita dapatkan laporan posisi keuangan konsolidasian setelah mengerjakan kertas kerja konsolidasian pada slide sebelumnya. Nah, di sini jumlahnya asetnya 7.800.000.000 dan liabilitasnya 7.800.000.000. Ini merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Laporan posisi keuangan konsolidasian periode 1 Januari 2015. Ini tadi tinggal dimasukkan saja. Dijumlahkan. Misalnya, kas tadi sebelumnya terdapat 400 dan 600. Berarti kan dari konsolidasian ini nominalnya ini dari konsolidasian pada tabel konsolidasian bagian kertas kerja konsolidasian. Tinggal dimasukkan saja. Akumulasi penyusutan minus 600, bangunan dan peralatan 3.400.000. Merek dagang 400, total asetnya 7.800.000. Pada bagian liabilitas juga sama, didapat dari hasil konsolidasian. Utang usaha sebesar 1.300.000, utang obligasi 2 juta, lalu ekuitas 3 juta, saldo laba 1.200.000.000. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Salma Nuzulma dan Tri Atmaningsi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsolidasi setelah terjadinya akuisisi, yaitu konsolidasi pada akhir tahun akuisisi. Di sini terdapat neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Ada akun, ada kas, piutang, usaha, persediaan, dan lain-lainnya sampai dengan dividen. Kemudian ada kolom PT Nusantara dan PT Andalas, ada sisi debit dan kreditnya. Kemudian totalnya ini 13 miliar, debit kredit PT Nusantara, kemudian PT Andalas debit kreditnya sebesar 3 miliar. Selanjutnya yaitu mengenai jurnal. Selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. Jurnal penerimaan dividen dari PT Andalas selama 31 Desember 2015 akhir tahunnya yaitu
kas pada investasi pendapatan sebesar 50 juta. Perhitungannya 50 juta dikali 100%. Kemudian PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dihitung dari penjumlahan seluruh pendapatan dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan, PT Nusantara selaku pemilik mengakui perolehan pendapatan sebesar kepemilikan PT Andalas. Jurnal pengakuan penghasilan dari PT Andalas yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 200 juta. Perhitungannya 200 juta dikali 100%. Yang selanjutnya yaitu pada saat pengumuman laporan keuangan konsolidasi baik transaksi terkait pembagian dividen oleh entitas anak kepada entitas induk maupun transaksi terkait pengakuan penghasilan dari entitas anak akan dieliminasi. Transaksi pembagian dividen dieliminasi karena sudut pandang dari konsolidasi tidak ada dividen dibagikan, karena penyerahan dividen tidak menyebabkan keluarnya sumber daya keuangan dari perusahaan konsolidasian. Dalam hal pengakuan penghasilan investasi atas laba juga tidak diakui. Jurnal eliminasi yang dibuat dalam hal tersebut dibuat selama periode berjalan. Perhitungan dari jurnal eliminasi per 31 Desember 2015 adalah saldo 1 Januari 2015. Rasionya 1000, investasinya 1.200 miliar, non pengendalinya 0, modal sahamnya 800 juta, saldo labanya 400 juta. Laba bersihnya yaitu seperti di jurnal sebesar 200 juta, saldo labanya akan menjadi 200 juta. Dividennya 50 juta seperti di jurnal sebelumnya, kemudian saldo labanya ada 50 juta. Ini sebagai pengurang. Jadi saldo 31 Desember 2015 adalah sebesar 1.350.000. Modal sahamnya ada 800.000 dan saldo labanya 550 juta. Jurnal eliminasi pertama untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak pada akhir tahun adalah bagian laba atas PT Andalasnya sebesar 200 juta, kemudian yang dikredit dividen diumumkan sebesar 50 juta, dan investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta. Kemudian jurnal eliminasi untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas adalah saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, seperti di jurnal, kemudian saldo labanya 400 juta pada investasi pada PT Andalas 1.200.000. Ini jumlahnya dari saldo biasa ditambah saldo laba, jumlahnya sebesar ini. Selanjutnya yaitu sebagai kertas kerja konsolidasi untuk laporan PT Nusantara. Nama akun, ada nama akun, neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas, kemudian jurnal eliminasi sisi debit dan kredit dan konsolidasian. Cara menghitungnya yaitu penjualan dari jurnal-jurnal sebelumnya diperolehnya sebesar 4.800 miliar, kemudian PT Andalasnya 875 juta. Konsolidasian ini sebagai jumlahnya sebesar 5.675. Kemudian untuk selanjutnya juga sama, berasal dari jurnal-jurnal yang telah dihitung tadi. Selanjutnya yaitu neraca saldo. Ada nama akun, neraca saldo, jurnal eliminasi, dan konsolidasian. Ada total aset, utang usaha, utang obligasi berkaitan dengan utang dan modal, saldo laba. Kemudian total liabilitas dan ekuitas. Ada PT Nusantara, PT Andalas, jurnal eliminasinya selalu ada debit dan kredit, dan konsolidasian ini dari jumlah neraca saldonya untuk dimasukkan ke dalam konsolidasian. Yang selanjutnya yaitu
Tujuannya dari jurnal eliminasi yaitu untuk menghindari perhitungan ganda pada saat pengkonsolidasian pendapatan dan beban dari entitas anak yang akan digabungkan ke entitas induk tersebut. Jadi tujuan dari jurnal eliminasi itu untuk menghindari perhitungan ganda. Perhitungan laba konsolidasian dari entitas anak yaitu laba bersih PT Nusantara sebesar 800 juta dikurangi penghasilan PT Andalas sebesar 200 juta ditambah bagian laba atas PT Andalas sebesar 200 juta. Laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember adalah PT Nusantara dan entitas anak. Laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2015. Ada sisi aset, liabilitas, dan ekuitas. Asetnya terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi mesin, merek dagang, akumulasi amortisasi. Angkanya itu didapat dari angka sebelumnya yang ada di neraca yang digunakan sebagai pedoman jurnal eliminasi. Kemudian liabilitas terdiri dari utang usaha dan utang obligasi. Ekuitas saham biasa dan saldo laba. Di sini ada total aset dan total liabilitas sebesar 8.500. Ini harus sama dari sisi debit dan kreditnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Atmaningsih, NIM 195221107. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Nah, di sini saya dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Nah, selanjutnya yaitu pada prinsipnya prosedur yang dijalankan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian pada tahun setelah akuisisi adalah sama dengan prosedur yang dilakukan pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian pada akhir tahun terjadinya akuisisi. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama dalam menentukan atau memastikan bahwa saldo laba konsolidasian awal yang digunakan pada akuisisi periode tersebut merupakan saldo laba konsolidasian akhir pada periode sebelumnya. Nah, sebagai ilustrasi untuk prosedur konsolidasi, berikut ini kembali digunakan kasus konsolidasi PT Nusantara dan PT Andalas. Nah, informasi neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2016 ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, dari PT Nusantara dan PT Andalas terdapat kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan tanah, bangunan dan peralatan, merek dagang, investasi pada PT Andalas, akumulasi penyusutan, akumulasi amortisasi, utang usaha, utang obligasi, saham biasa, saldo laba, penjualan, penghasilan dari anak usaha, beban pokok penjualan, beban operasi, beban penyusutan, beban amortisasi, dividen, dan total. Nah, total dari debit PT Nusantara di sini yaitu sejumlah 15 juta rupiah dan kreditnya sama 15 juta rupiah. Sedangkan dari PT Andalas totalnya yaitu 3.300.000 rupiah dan kreditnya 3.300.000 rupiah. Nah, di sini terdapat jurnal PT Nusantara dan PT Andalas. Pada 31 Desember 2016 terdapat kas pada investasi PT Andalas yaitu sejumlah 100 juta rupiah. Nah, selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta rupiah. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Nah, pada 31 Desember 2016, investasi pada PT Andalas bagian laba atas PT Andalas yaitu sejumlah 250 juta.
Nah, berikutnya yaitu tabel di sini menunjukkan perhitungan eliminasi untuk proses konsolidasi laporan keuangan milik PT Nusantara atas ekuisisi seluruh kepemilikan PT Andalas untuk tahun kedua setelah pengakuisisian. Nah, di sini tabelnya perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2016. Nah, saldo pada 1 Januari 2016 yaitu terdapat investasi sejumlah Rp1.350.000.000 dengan modal saham 800 juta. Dan laba bersih investasi 250 juta sama selanjutnya yaitu dividen yaitu kurang atau min 100 juta rupiah. Sedangkan saldo 31 Desember 2016 investasinya yaitu sejumlah 1.500.000. Sedangkan modal sahamnya yaitu 800 juta. Nah, sehingga untuk tujuan konsolidasi terdapat jurnal-jurnal eliminasi yang perlu disiapkan untuk tahun 2016, mirip dengan jurnal eliminasi yang dibuat pada tahun 2015. Yaitu pertama, jurnal untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas dan dividen yang dibayarkan oleh PT Andalas yaitu sebagai berikut. Jurnal PT Andalas dan dividen yang dibayarkan oleh PT Andalas yaitu bagian laba atas PT Andalas sejumlah 250 juta. Dengan dividen diumumkan sejumlah 100 juta. Investasi pada PT Andalas sejumlah 150 juta. Sedangkan dari jurnal untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas yaitu terdapat saham biasa PT Andalas sejumlah 800 juta. Sedangkan saldo laba 550 juta dan investasi pada PT Andalas terdapat 1.350 juta. Nah, berikutnya yaitu dari kedua jurnal ini mengkreditkan akun investasi untuk menghapuskan saldo awal tahun investasi entitas induk pada entitas anak pertama anak serta akun-akun ekuitas entitas anak. Terlihat bahwa saldo laba untuk tahun 2016 adalah 550 juta atau naik menjadi 150 juta dari posisi awal ketika dilakukan akuisisi. Dan kenaikan saldo laba yang mencerminkan kenaikan nilai investasi pada PT Andalas merupakan salah satu dampak operasi pada tahun sebelumnya dan telah ditunjukkan dalam pelaporan periode sebelumnya. Secara keseluruhan, prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode 2016 dapat dilihat pada kertas kerja konsolidasi yang disajikan pada tabel berikut. Nah, kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak 2016. Terdapat penjualan, penghasilan dari anak usaha, total kredit, beban pokok penjualan, beban operasi, beban penyusutan, beban amortisasi, total debit, laba rugi bersih, saldo laba awal ditambah laba bersih dan dikurangi dividen. Terdapat juga saldo laba akhir, kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan, merek dagang, akumulasi amortisasi, investasi pada PT Andalas. Nah, total aset yaitu 8.250.000 dan pada PT Andalas di sini total asetnya 2.300.000 rupiah. Nah, konsolidasiannya bertotal 9.050.000. Nah, terdapat juga utang usaha, utang obligasi, saham biasa, saldo laba, dan total liabilitas dan ekuitas pada PT Nusantara yaitu sejumlah Rp8.250.000, sedangkan dari PT Andalas terdapat Rp2.300.000
Rp500.000. Nah, dari jurnal eliminasi debit kreditnya yaitu sejumlah Rp1.600.000 dan konsolidasian total liabilitas dan ekuitasnya yaitu Rp9.050.000. Nah, untuk perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak laba yaitu sebagai berikut. Yaitu laba bersih PT Nusantara sejumlah Rp1 juta dikurangi penghasilan dari PT Andalas yaitu Rp250 juta. Nah, ditambah bagian atas laba rugi PT Andalas yaitu Rp250 juta dengan jumlah laba rugi konsolidasian yaitu sejumlah Rp1 juta. Nah, sekali lagi dapat terlihat bahwa laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induk ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu. Nah, selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian milik PT Nusantara dan entitas anak. Nah, dapat terlihat bahwa jumlah saldo aset maupun saldo liabilitas dan ekuitas merupakan nilai yang diperoleh dari kertas kerja konsolidasian yang sebelumnya disajikan pada tabel sebelumnya, tabel yang tadi. Nah, di sini terdapat tabel laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2015. Nah, asetnya di sini terdapat kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan, merek dagang, akumulasi amortisasi. Nah, terdapat juga kewajibannya yaitu utang usaha, utang obligasi, ekuitas, saham biasa, saldo laba. Nah, total asetnya yaitu pada aset Rp9.050.000. Sedangkan dari total liabilitas dan ekuitas sama Rp9.050.000. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.